Sahabat-sahabat Kristus, jumpa kembali dalam agenda Sapaan Gembala GKI. Kiranya lewat perenungan firman Tuhan, kita semuanya tetap mendapatkan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 128, ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bagian ini atau ayat ini merupakan bagian dari satu perikop yang oleh lembaga Alkitab dikatakan berkat Tuhan atas rumah tangga. Itu judulnya. Nah, di era pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak informasi dan berita yang cukup menyita perhatian kita. Bukan hanya angka kematian, angka penularan yang tetap mengalami peningkatan, tetapi juga tentu angka kesembuhan yang meningkat dengan begitu luar biasa. Nah, tetapi di samping itu, ada beberapa isu yang rupa-rupanya juga menarik perhatian banyak orang. Salah satu isu itu adalah semakin tingginya angka kasus-kasus perceraian yang masuk di kantor pengadilan agama, bahkan yang telah diputuskan untuk bercerai. Memang bukan sebuah rahasia umum bahwa sebenarnya kasus perceraian ini sudah cukup tinggi, apalagi di era pandemi corona ini rupa-rupanya kasus itu juga begitu tinggi peningkatannya, gitu ya. Nah, tanpa harus terjebak kepada sebuah usaha untuk mencari siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, tetapi saya lebih memahami bahwa situasi ini adalah sebuah realitas yang mau mengungkapkan kepada kita bahwa menjaga keutuhan hidup berumah tangga itu bukanlah sebuah perkara yang mudah. Orang bisa hanya butuh waktu sekedip mata atau sedetik saja untuk jatuh cinta. Tetapi untuk menjaga dan memelihara bagaimana cinta itu bertumbuh, bagaimana cinta itu berkembang dalam keharmonisan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Ini adalah perjuangan yang tidak gampang. Pun demikian, keluarga-keluarga yang kelihatannya nampak harmonis, keluarga-keluarga yang kelihatannya nampak penuh dengan sukacita, kemana-mana bisa bergandengan tangan, kemana-mana bisa menebar senyuman. Bahkan mungkin lewat berbagai media sosial dia bisa men-sharekan bagaimana foto-foto keharmonisan itu ada. Tetapi di sana pun sebenarnya mereka bisa jadi juga sedang berjuang sepenuh tenaga, berjuang dengan sepenuh daya menjaga keutuhan rumah tangga itu. Untuk itulah GKI memiliki sebuah prinsip yang luar biasa, menempatkan kehidupan rumah tangga ini sebagai salah satu perhatian yang sangat mendasar. Sebelum masuk menjadi sebuah keluarga dipersiapkan dalam bina pranikah. Ketika nanti sudah menjalani kehidupan keseharian, ada tema-tema keluarga yang diangkat dalam sebuah agenda persekutuan doa. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang memiliki sebuah agenda bulan keluarga. Semuanya mengajak kita untuk kembali melihat, menghayati, mensyukuri, dan merawat keutuhan rumah tangga kita. Bukankah ini satu perjuangan yang luar biasa? Ya, karena semuanya berangkat dari sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang utuh dan menyeluruh. Karena tujuan pernikahan adalah membangun sebuah keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Membentuk keluarga yang bertanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap sesama begitu ya, terhadap gereja, bahkan terhadap masyarakat atau bangsa dan negara. Itu artinya kita memahami bahwa keluarga memiliki peran yang sangat sentral. Karena apa? Karena kehidupan berkeluarga ini adalah sebuah perjalanan iman. Inilah yang sebenarnya juga disaksikan di dalam Mazmur 128. Dikatakan di sana, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kita sadar berkeluarga adalah bagian dari kehendak Tuhan.
Ketika Allah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan, ketika kemudian juga Allah memberikan sebuah kesempatan, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Bukankah ini adalah bagian dari kehendak Tuhan? Ketika kemudian hidup dalam perjuangan memenuhi tugas dan tanggung jawab keseharian, di situ juga ada Tuhan yang memelihara. Keluarga adalah sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Nah, tetapi kemudian di sana dikatakan mestinya kehidupan keluarga itu pun dijaga dalam kesediaan untuk tetap takut akan Tuhan, dalam kesediaan untuk tetap taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang kedua, juga di sana dikatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, bukan karena keegoisannya sendiri, bukan karena prinsipnya sendiri, atau mungkin juga karena prinsip orang lain, begitu enggak. Karena jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maka kita bersyukur, karena lewat ayatnya yang pertama ini, kita menemukan kembali bahwa keluarga itu akan berbahagia, keluarga itu akan kokoh, keluarga ini akan mampu melewati situasi-situasi yang sulit dan berat ketika mereka tetap memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mari kita kembali kepada setiap keluarga kita masing-masing. Mari kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan anugerahkan, dan mari kita menjaga dan merawatnya seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Pergumulan yang ada bukan untuk menghentikan atau menghancurkan, tetapi pergumulan dan kesulitan yang ada adalah ujian supaya kita semakin saling mencinta, supaya kita semakin saling akrab dan erat oleh karena disatukan oleh kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.